Untuk saat ini saya mau menjual sesuatu yang saya punya di sini. Saudara tahu saya sedang berkasus juga, perlu biaya juga, jadi saya jual untuk mau bantu teman dan juga untuk kebutuhan saya pribadi. Dan saya ingin jual. Penghujat Nabi Muhammad SAW kini berada di tepi kehidupannya yang kering, kosong. Dulu ia berani menista Nabi Muhammad SAW, berani menghina Ka'bah dengan video AI-nya itu, berani makan daging babi dengan mengutip terjemah surah Ar-Rahman, bahkan berani mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seakan dunia berada di bawah kakinya. Tapi lihatlah sekarang, setelah umat Islam kemudian melaporkan dan mengkasuskannya sebagai penistaan agama, sekarang barang-barang yang mungkin dulu ia banggakan, sekarang ia jual, bukan karena ingin berpindah hidup, bukan untuk usaha, tapi karena terpukul oleh kasus penistaan agama yang menjeratnya, di mana orang ini punya lisan tapi lisannya tidak dijaga, punya mulut tapi tidak dirawat, lisan yang dulu kemudian lihai menghina, kini ketakutan, bahkan harus berpindah-pindah tempat. Awalnya dulu di Kalimantan, sekarang dia berada di Indonesia bagian timur. Saya sekarang juga lagi di Indonesia Timur. Ya, puji Tuhan saya sudah beberapa waktu ini di Indonesia Timur, banyak sekali muter-muter, berbicara dengan para hamba Tuhan di sini. Bahkan berpindah-pindah terus. Kenapa harus berpindah-pindah? Katanya Anda itu memiliki roh keberanian, bukan roh ketakutan. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita itu nggak memiliki roh ketakutan. Kenapa harus berpindah-pindah? Kalau misalkan Anda benar punya keberanian, harusnya tak berpindah-pindah seperti pelarian. Kalau benar tidak takut, hadapi konsekuensi yang Anda pernah perbuat itu, yakni sederet penghinaan terhadap Islam yang begitu sangat luar biasa. Hidupnya sekarang ini menjadi bukti betapa janji Allah itu benar-benar nyata. Hidup yang dulu ia rasa luas, kini sempit setiap hari. Langkah yang dulu mungkin bebas menista, kini seperti langkah orang yang bingung mencari jalan keluar. Keberaniannya yang dibanggakan ternyata hanya ketika menyalakan kamera saja. Adapun setelah kameranya mati, yang tersisa hanyalah kepanikan, ketakutan, dan kebingungan yang sangat nyata. Masalah penistaan agama itu tidak akan hilang hanya karena ia berpindah-pindah tempat, tidak akan lenyap hanya karena ia misalkan sekarang sembunyi, tidak akan selesai hanya ia karena misalkan berdiam diri. Kalau memang dirinya itu laki-laki, kalau hatinya betul-betul punya nyali, hadapi saja konsekuensinya, hadapi proses hukumnya, hadapi dampak dari omongan yang Anda sendiri lakukan. Nah, sahabat Asik Ngaji, ingatlah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat sangat nyata. Ia memberikan hukuman yang berjalan sendiri, turun tepat pada waktunya, menghampiri siapapun yang berani menantangnya. Allah tidak pernah ingkar janji, dan setiap kalimatnya mengandung kepastian yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Orang-orang yang hanya berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, Allah janjikan kehidupannya sempit, sempit hatinya, sempit langkahnya, sempit pikirannya. Apalagi seseorang yang bukan hanya berpaling, tetapi menista, menghina, melecehkan, bahkan menjadi Rasulullah SAW bahan olok-olokan. Kalau berpaling saja sudah sangat sempit, sudah gelap, maka menista akan jauh lebih gelap. Kalau misalkan berpaling saja sudah sangat sempit, maka menista akan jauh lebih sempit. Tidak ada yang menghujat Islam di dunia ini mendapatkan ketenangan, tidak ada, dan itu sangat mustahil. Minimal dia akan berhadapan dengan hukum di dunia ini yang menjadi muqaddimah sebelum disiksa nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, yang kekal dan yang abadi. Nauzubillah. Dan kini kita melihat contohnya dengan mata kepala sendiri ya ikhwah. Laki-laki yang dulu begitu pongah, penuh sombong, penuh keberanian palsu, kini hidupnya seperti yang kita lihat. Langkahnya gelisah, hari-harinya penuh ketakutan, hidupnya tidak pernah tenang. Kenapa kami bisa menyimpulkan seperti itu? Ya, karena orang ini berpindah-pindah ke satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari Kalimantan ia ke Sulawesi, dari Sulawesi pun ia pindah-pindah lagi dari satu tempat ke tempat lain, seperti pelarian yang kehilangan kompas hidup. Ia pikir lari bisa menyelamatkannya, ia pikir berpindah-pindah bisa menghapus aibnya. Ia pikir meninggalkan satu rumah menuju rumah lain bisa membuatnya tak terlihat. Padahal semakin ia lari, semakin jelas tanda-tanda sempitnya kehidupan itu muncul. Semakin ia kabur, semakin janji Allah itu mengikat erat kepada dirinya. Semakin ia menghindar, semakin dunia terasa menghimpitnya dari segala sisi. Betul apa yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka sungguh baginya kehidupan yang amat sangat sempit. Kalau orang yang sekedar berpaling saja sudah diberikan kehidupan yang sangat sempit, bagaimana lagi dengan orang yang menista, yang menghina, yang menjadikan kekufurannya sebagai ajang tontonan dan ajang pertunjukan. Hidup sempit itu bukan hanya soal miskin harta ya ikhwah, tapi sempit dada, sempit pemikiran, sempit jalan keluar, sempit keberkahan. Sejatinya orang tersebut tidak diberi hidayah oleh Allah. Semua itu menumpuk di pundaknya. Untuk itu kami sampaikan kepada pihak kepolisian, karena laporan sudah masuk sejatinya, bukti sudah banyak, dan jejak digital pun tidak bisa dihapus lagi. Maka jangan dilamakan lagi proses penangkapannya, supaya tidak semakin banyak muncul orang-orang yang berani bermain api dengan menista agama. Tindaklah dengan tindakan yang sangat tegas, bukan hanya untuk menghentikan satu orang ini saja ya ikhwah, tetapi untuk menghentikan gelombang berikutnya. Satu yang dibiarkan akan muncul boleh jadi 10-20 kemudian. Satu yang dibiarkan lepas boleh jadi akan lahir dari semisalnya yang kemudian menghujat. Negara ini hadir bukan untuk menjaga ketertiban saja, tetapi menjaga kehormatan, di mana nilai itu dijunjung tinggi oleh jutaan umat Islam sejatinya. Hukum harus cepat bergerak, karena kalau misalkan hukum tidak bergerak, maka para peristiwa akan merasa panggung ini milik mereka. Mereka akan terus membuat kegaduhan, bersembunyi di balik dalih kebebasan, padahal yang mereka lakukan hanyalah menebar kebencian sejatinya. Kita bukan meminta sesuatu yang berlebihan, kita hanya meminta keadilan berjalan sebagaimana mestinya. Maka kalau laporan sudah ada, tinggal tindak, tinggal berlakukan hukuman. Kalau bukti sudah jelas, tinggal diamankan. Kalau aturan sudah tegas, tinggal diterapkan. Biarkan hukum bekerja, agar tidak tumbuh lagi orang-orang yang menjadikan penistaan sebagai konten hiburan, sebagai panggung popularitas, atau sebagai cara untuk memancing perhatian murahan. Dan bagi masyarakat, ini juga menjadi sinyal bahwa negara ini tidak tidur kalau misalkan hukum ditegakkan, bahwa yang menista tidak bisa bebas berkeliaran, bahwa kebebasan berpendapat bukan alasan untuk merusak kerukunan antar umat beragama. Sahabat Asikaji, kita semua ingin negeri ini aman, damai, tidak penuh provokasi, dan kedamaian itu tidak muncul sendirinya tentunya, tapi ditegakkan melalui keadilan dan ketegasan. Semakin cepat ditangani, semakin cepat bangsa ini terhindar dari kegaduhan baru. Semakin tegas tindakan diambil, maka semakin kecil peluang penistaan-penistaan berikutnya untuk muncul. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan janji Allah itu sangat amat nyata. Aku lupa hadza, jika bermanfaat silahkan klik saja subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku lupa hadza, ala famini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.